Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat dalam belajar sejarah supaya kita bisa cerdas belajar dari sejarah. Di kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang atau akan membedah kisi-kisi di penilaian akhir semester ganjil tahun pembelajaran ini. Silakan diikuti, selamat belajar, tetap semangat, semoga sukses. Yang pertama, tentang menganalisis faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Banyak faktor sebenarnya, tapi fokus kita adalah bagaimana bahwa ketika dinasti Umayyah itu berdiri, ada dari kelompok pembela Ali bin Abi Thalib yang merasa sangat-sangat terdolimi dengan disebut kekuasaannya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan begitu. Sehingga selama pendirian dinasti Umayyah, maka kelompok Syiah yang terus membela Ali dan juga kelompok Mawali gitu, kelompok yang orang-orang Muslim tapi bukan keturunan Arab, tentu menjadi oposisi. Nah, oposisi itu berarti menjadi lawan politiknya dari Daulah Umayyah. Nah, maka hal ini menjadi faktor yang mendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah, sehingga nanti kelompok Syiah itu punya banyak dukungan juga untuk mendukung dan merebut kekuasaan dinasti Umayyah. Kemudian identifikasi nama Daulah Abbasiyah, berarti Daulah Abbasiyah ini diambil dari nama siapa, mungkin bisa ke arah situ, atau mungkin juga sejarah latar belakangnya kenapa dinamakan Daulah Abbasiyah seperti apa. Maka kita harus jeli antara Abbas bin Abdul Muthalib atau Abbas As-Saffah gitu kan. Kan ada Abu Abbas As-Saffah, ada Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, yang menjadi ya, khalifah pada masa dinasti Abbasiyah adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, bukan karena semata-mata didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Kemudian proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Tentu prosesnya berawal dari perjuangan menempatkan atau membentuk ya atau menjadikan beberapa kota strategis seperti Humaimah, kemudian kota Kufah, kota Khurasan gitu. Nah, di samping itu tentu ada proses lagi yang disebut dengan perjuangan dengan teknik atau metode propaganda. Jadi selalu memberikan sebuah isu penting bahwa yang berhak menjadi khalifah itu adalah keturunan dari keturunan Nabi Muhammad atau Bani Muthalib atau Bani Hasim. Jadi bukan dari Bani Umayyah. Kemudian kota pergerakan pendirian Daulah Abbasiyah. Kota pergerakan Daulah Abbasiyah ada 3 kota besar ya yang menjadi bahasan kita, yaitu kota Kufah, kota Khurasan, kota Humaimah. Ini menjadi kota-kota penting ya. Nanti bisa kalian eksplor lagi 3 kota itu menjadi apa fungsinya dari kota masing-masing ya. Kemudian tokoh-tokoh yang memperjuangkan pendirian Daulah Abbasiyah. Tokoh-tokohnya ada Muhammad bin Ali, ada Abu Abbas As-Saffah, ada Ali bin Abdullah gitu kan. Kemudian ada Abu Ja'far Al-Mansur. Itu tokoh-tokoh yang memperjuangkan pendirian dinasti Abbasiyah. Spesifiknya berarti nanti kalian harus bisa memahami bahwa Muhammad bin Ali itu sebagai apa ya, Abu Abbas As-Saffah sebagai apa. Jadi insya Allah nama-nama tokoh tersebut menjadi bahasan penting dalam pendirian dinasti Abbasiyah. Kemudian mengidentifikasi khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Tentu kalau ini sudah sangat spesifik, khalifah pertama Daulah Abbasiyah ya, kita dan kalian sudah sangat paham bahwa itu adalah Abu Abbas As-Saffah. Kemudian menunjukkan para khalifah Daulah Abbasiyah. Para khalifah Daulah Abbasiyah tentu khalifah-khalifah yang terkenal dan memiliki jabatan strategis khalifah itu di samping jabatannya khalifah juga menjadi figur yang sangat-sangat mempengaruhi perkembangan dinasti Abbasiyah. Misalnya saja
Abu Abbas As-Sabbah, maka dia sebagai pendiri sangat penting ya. Kemudian lagi misalnya Harun Ar-Rasyid ya, dia sangat penting karena di puncak zaman kejayaan. Misalnya lagi Abdullah Al-Ma'mun, dia sangat penting karena memang ada di puncak perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi hal-hal seperti itu ya. Kemudian dari tokoh-tokoh yang disebutkan tadi seperti Ibrahim Al-Imam, Muhammad bin Ali ya, tentu dia tidak menjadi khalifah karena sebelum didirikan oleh Abu Abbas As-Sabbah, maka tokoh-tokoh tersebut sudah meninggal dunia. Maka pantaslah kalau Abu Abbas As-Sabbah menjadi khalifah pertama karena pejuang-pejuang sebelumnya sudah wafat. Kemudian berikutnya penyebab internal kemunduran Daulah Abbasiyah. Penyebab internal berarti penyebab yang berasal dari dalam ya. Kalau penyebab eksternalnya tentu serangan dari luar seperti serangan bangsa Mongol itu. Kalau sekarang ini ditanyakan penyebab internal berarti bagaimana ya? Ada misalnya pemborosan uang kas negara gitu kan, semangat keagamaan berkurang ya, melemahnya semangat keilmuan, itu adalah beberapa penyebab internal dari kemunduran dinasti atau Daulah Abbasiyah. Kemudian kalau penyebab internal lagi, ini ada lagi nomor 9, kemudian penyebab internal lagi ada nomor 10. Nah, sekarang penyebab eksternal nomor 11, berarti penyebab eksternal itu adalah penyebab dari luar. Salah satunya dan yang menjadi penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah yakni serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kemudian faktor pendukung kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Faktor pendukungnya diantaranya adalah tentu ada semangat keilmuan dari para khalifah ya, semangat keilmuan dari para khalifah. Kemudian ada pencampuran budaya ya, ada budaya Turki, budaya Persia. Jadi bukan hanya budaya Arab semata-mata, sehingga ada pencampuran budaya yang menyebabkan menjadi faktor penting pendukung kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah ya. Kemudian lagi tentu ada gerakan penerjemahan ya, gerakan penerjemahan buku-buku, terutama buku-buku filsafat dan kedokteran ya, dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga ini menjadi hal penting yang menjadi faktor pendukung kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Nah, berikutnya lembaga yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, lembaga yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Lembaga di sini ya tentu pusat-pusat di mana di situ disediakan berbagai macam referensi, yakni perpustakaan. Nah, di dalam di mana dinasti Abbasiyah, perpustakaannya tentu disebut dengan Baitul Hikmah gitu ya. Kemudian menunjukkan contoh perkembangan peradaban bidang administrasi. Bidang administrasi. Ini kalau bidang administrasi itu kita ngeceknya harus jeli membandingkan atau menganalisis mana administrasi, mana politik ya, mana sosial budaya dan seterusnya. Di antaranya kalau administrasi itu yang paling menonjol dan paling awal ada di dalam dinasti Abbasiyah, yaitu bagaimana ada wazir atau perdana menteri, maka lembaganya disebut dengan lembaga wizarat, dan itu merupakan salah satu peradaban bidang administrasi. Kemudian fungsi departemen pada masa Daulah Abbasiyah. Fungsi departemen, kan departemennya kita harus ingat bahwa diistilahkan dengan diwan ya. Diwan itu kalau bahasa Indonesia dewan ya. Ada Diwanul Akara gitu kan. Kemudian ada Diwanul Jun, ada Diwanul Khara, Diwanul Rasail. Ini tinggal kalian analisa saja fungsi-fungsinya. Misalnya Diwanul Jun berarti sebagai lembaga ketentaraan, Diwanul Kharij berarti sebagai lembaga atau departemen luar negeri misalnya. Kemudian Diwanul Rasail sebagai dewan atau lembaga yang mengurus bidang komunikasi dan persuratan gitu kan. Diwanul Akarah misalnya sebagai dewan atau lembaga yang mengurus bidang pekerjaan umum. Jadi analisa ke arah situ ya. Kemudian contoh departemen pada masa Daulah Abbasiyah. Departemennya juga sama dengan yang tadi ya, istilah-istilahnya. Ya, mungkin kalau ini sebuah identifikasi, bisa jadi identifikasi di masa sekarang seperti apa yang nilainya atau karakternya sama pada masa dinasti Abbasiyah. Itu harus kita jeli ya.
Kalau dulu ada Diwanul Jul, misalnya Departemen Ketenteraan, ya juga sekarang kita sama, zaman sekarang juga ada Departemen Pertahanan itu ya. Kalau dulu misalnya ada lembaga tentang persuratan, juga di zaman sekarang ada, seperti kantor pos, kan seperti itu. Kemudian contoh perkembangan peradaban bidang administrasi. Perkembangan bidang administrasi. Nah, yang dikembangkan pada masa dinasti atau Daulah Abbasiyah, salah satunya adalah bagaimana mengembangkan wilayah-wilayah menjadi wilayah-wilayah yang sudah teratur secara kepemimpinan, gitu kan. Misalnya saja di wilayah paling bawah ada namanya Syekhul Qaryah misalnya ya. Syekhul Qaryah di bawah gubernur, gitu kan. Nanti di atas Syekhul Qaryah ada amir atau gubernur. Nah, nanti selanjutnya ke atas sampai ada perdana menteri kalau di zaman sekarang, kan seperti itu. Sekarang mengidentifikasi perkembangan peradaban bidang administrasi hukum. Nah, di bidang hukum pada masa dinasti Abbasiyah, kita harus paham bahwa memang sudah ada lembaga hukum dengan rincian, ada hakimnya disebut dengan al-qadi, ada al-hisbah, ada an-nadhar fil madzalim. Nah, ini kita identifikasi ya, fungsinya al-qadi sebagai apa, al-hisbah sebagai apa, an-nadhar fil madzalim sebagai apa, supaya nanti ketika menjawab soal dalam bentuk menganalisa bidang hukum ini kita tidak salah sasaran lagi. Kemudian peradaban bidang politik. Peradaban bidang politik, kita tahu bahwa pada masa dinasti Abbasiyah berdiri, nah di Andalusia, di Spanyol juga sebenarnya ada dinasti Umayyah yang kedua yang sedang berdiri di Spanyol. Sehingga sebenarnya ada persaingan antara dinasti Umayyah II di Spanyol atau Andalusia dengan dinasti Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad. Sehingga bagaimana dinasti Abbasiyah menjalin hubungan dengan penguasa-penguasa di Spanyol seperti Raja Frank gitu. Supaya apa? Supaya tidak meluas lagi ya kekuasaan dinasti Umayyah yang berada di mana? Yang berada di Spanyol ya. Sama itu tentu dari aspek politik juga bagaimana dinasti Abbasiyah juga memperkuat bidang militer dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana perkembangan peradaban bidang militer pada periode kedua? Pada periode kedua, kita tahu bahwa rumus yang telah kalian ingat ya untuk mengingat peradaban atau bidang politik dinasti Abbasiyah dengan P2 Persia, Turki. Berarti periode kedua ini dikuasai oleh bangsa Turki. Nah, jadi nanti konsekuensinya tentu nanti bangsa Turki banyak menguasai bidang politik militer, bahkan banyak gubernur dan panglima tentara yang menyatakan sebagai khalifah gitu kan dari orang-orang Turki itu ya. Kemudian tentu banyak orang Turki yang menduduki jabatan penting ya, terutama jabatan militer nanti. Nah, ini yang perlu kalian ingat-ingat ketika menganalisis hal ini ya. Terus kemudian ada dua bani atau dua keluarga besar yang menguasai pada masa-masa akhir dinasti Abbasiyah, yaitu Bani Buwaihi dan Bani Seljuk gitu ya. Jadi dulu kan dirumuskan P2 berbuah jeruk gitu kan. Persia Turki. Nah, berbuah itu Buwaihi ya. Buwaihi, jeruk itu Seljuk. Berarti Buwaihi sebenarnya kalau Buwaihi itu pada periode ketiga. Berarti kalau periode ketiga berarti pada masa orang-orang Persia, sedangkan Seljuk pada masa orang-orang Turki. Nah, kemudian bagaimana perkembangan militer pada periode keempat? Nah, pada periode keempat yang tadi dikatakan ya, periode keempat ini kan periode berakhirnya dinasti Abbasiyah dikuasai oleh orang-orang Turki, yaitu kemudian pada masa tersebut dikuasai oleh Bani Seljuk. Nah, sehingga khalifah hanya sebatas stempel saja. Khalifah itu hanya menguasai bidang agama dan terbatas hanya di wilayah Baghdad saja. Itu fungsinya khalifah pada saat itu. Nah, kemudian perkembangan bidang militer pada periode keempat sudah, kemudian kemajuan bidang ekonomi ya. Sudah didirikan bahwa pada masa dinasti Abbasiyah berbagai macam industri ya,
ada gelas, sabun, tekstil, dan seterusnya. Itu harus kita analisa ketika akan menganalisis atau mengidentifikasi kemajuan bidang ekonomi. Nah, kemudian kalau ibrah dari kemajuan peradaban Islam Daulah Abbasiyah seperti apa? Ibrah itu ya keteladanan, ibrah itu ya nilai-nilai, spirit-spirit yang bisa diterapkan di zaman sekarang, itu namanya ibrah. Jadi nanti logika yang berjalan ya. Kemudian perkembangan dinasti Abbasiyah dalam bidang seni arsitektur ya. Ini lebih cenderung kepada bagaimana pendirian kota Baghdad yang sangat luar biasa, menunjukkan perkembangan dinasti Abbasiyah dalam bidang sastra. Biasanya sering muncul ini tentang kisah 1001 malam, tentang kota Baghdad ya, berarti tentang Alfun Lailah wa Lailah, biasanya seperti itu. Kemudian karya ilmuwan di bidang kedokteran. Ilmuwan bidang kedokteran itu misalnya saja yang ada dan terkenal pada masa dinasti Abbasiyah, misalnya Firdaus Al-Hikmah ya, karya Ibn Rabbani atau Bari. Misalnya lagi Al-Hawi karya Ar-Razi ya. Misalnya lagi Al-Qanun fit Taib ya, itu karya Ibnu Sina. Kemudian peran ilmuwan bidang kedokteran. Nah, misalnya saja ada dokter-dokter khusus ya yang punya keistimewaan untuk melakukan pengobatan, misalnya yang ada seperti mirip akupunktur saat ini gitu kan. Ada dokter yang ahli bedah seperti bedahnya zaman modern seperti sekarang ini. Nanti tinggal kalian analisa ya tentang Ar-Razi, tentang Ibnu Sina, tentang Ibn Rabbani atau Bari. Silahkan spesifikasinya, silahkan diidentifikasi. Kemudian ilmuwan bidang kedokteran tadi sudahlah digabung dengan 27. Kemudian ada karya Ar-Razi ya. Karya Ar-Razi misalnya ada Al-Hawi ya, tentang ensiklopedinya, ada Fil Judari wal Hasba tentang penyakit campak dan cacar, itu karya terkenal dari Ar-Razi. Kemudian ilmuwan bidang filosof ya. Ilmuwan bidang filosof ya. Ada misalnya filosof itu kan ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibn Rus ya. Yang paling mewakili dunia Islam dan bisa dikatakan sebagai hujatul Islam, sebagai pembelanya agama Islam begitu, dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, yakni adalah Imam Al-Ghazali. Kemudian karya ilmuwan bidang filosof ada Al-Munqidh min Ad-Dhalal karya Al-Ghazali, ada Tahafutut Tahafut karya Ibn Rushd gitu kan. Kemudian ada Tahzibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq, itu karya Ibnu Miskawai tentang filsafat akhlaknya ya. Kemudian ilmuwan bidang kimia. Bidang kimia yang ada pada masa dinasti Abbasiyah yang paling terkenal tentu Jabir bin Hayyan ya. Bagaimana perannya silakan diidentifikasi oleh kalian, dieksplor dengan membaca buku-buku yang ada. Kemudian ilmuwan muslim Daulah Abbasiyah, bagaimana ibrahnya untuk kita ya. Tentu ibrah di sini berarti sebuah keteladanan, sebuah spirit yang bisa diterapkan di zaman sekarang. Bagaimana kok bisa ada ilmuwan Daulah Abbasiyah yang demikian hebat? Berarti ada spirit keilmuan bagi kita, spirit semangat ilmu ya, spirit untuk tidak pantang menyerah, spirit untuk selalu berkarya, itu semuanya adalah bisa jadi ibrah dari ilmuwan muslim Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian Kutubus Sittah ya, Kutubus Sittah itu berarti kutub itu adalah kitab-kitab, sittah itu 6. Dan ini disebut Kutubus Sittah adalah kitab yang khusus dalam bidang ilmu hadis, bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu tafsir, tapi khusus ilmu hadis. Kemudian bagaimana keteladanan dari biografi keilmuan Imam Bukhari. Jadi ini biografi keilmuannya. Bagaimana Imam Bukhari sangat-sangat selektif untuk menyeleksi hadis. Kemudian bagaimana Imam Bukhari selalu bereksplorasi untuk mencari hadis yang sahih. Dan itu berarti ada keteladanan bagi kita. Salah satunya adalah kalau itu konteksnya adalah hadis, ya berarti hadis itu konteksnya berarti kan kalau di bahasa kita zaman sekarang adalah ucapan. Berarti ada kehati-hatian dalam penyampaian ucapan.
Dan Imam Bukhari pun sangat hati-hati dalam penyampaian ucapan-ucapan atau hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun ada keteladanan dari biografi keilmuan Imam Muslim. Jadi ini biografi keilmuannya ya, bukan biografi sembarangan biografi. Silakan dieksplorasi. Kemudian ulama kutubus sita berarti ulama yang 6. Ya, silakan kalian tunjukkan nantinya mana yang diperlukan dalam membahas soal, dalam menjawab soal ya. Ada Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, kemudian peran Imam An-Nasai. Imam An-Nasai tentu adalah ulama bidang hadis atau muhaddisin. Imam Abu Dawud juga sama. Kalian eksplorasi saja ya karya kalian terkenal dari Imam An-Nasai dan Imam Abu Dawud ya. Kemudian berikutnya biografi keilmuan ulama hadis. Biografi keilmuan ulama hadis ya. Jadi seperti tadi sama biografi keilmuan ulama hadis bisa jadi tadi sudah dikatakan Imam Bukhari, tadi sudah disampaikan Imam Muslim. Berarti ini selain Imam Bukhari dan Imam Muslim dibaca biografi keilmuannya yang akan menginspirasi dari kita. Kemudian karya Imam Hanafi, berarti ini sudah masuk ke dalam ilmu fiqih, dan Imam Hanafi merupakan salah satu ulama mazhab. Nah, Imam Hanafi ini menjadi salah satu ulama fikih yang pertama kali menulis kitab secara tematik, secara tema ya. Misalnya temanya tentang toharoh ya, di tema kedua tentang sholat dan sebagainya. Kemudian Imam Malik tentu juga sama sebagai ulama bidang fikih ya. Jadi ulama fikih imam mazhab itu 4. Satu Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, ketiga Imam Syafi'i, dan keempat Imam Hanbali atau Ibnu Hanbal. Nah, kalian bisa mengidentifikasi nantinya ulama-ulama bidang tersebut. Identifikasi dari aspek dari aspek karyanya. Misalnya kalau fiqhul akbar itu siapa? Berarti Imam Hanafi. Kalau Al-Muwatta itu siapa? Berarti dia karya dari Imam Malik. Kalau itu dari siapa? Itu karya dari Imam Syafi'i. Jadi begitu cara mengidentifikasinya, minimal secara karyanya yang akan kita identifikasi. Nah, kemudian ulama bidang tafsir. Ulama bidang tafsir pada masa dinasti Abbasiyah yang dipelajari dalam kurikulum kelas 8 ini ada 2. Satu namanya Ibnu Jarir At-Tabari, yang kedua Ibnu Katsir. Hanya dua ulama tafsirnya ya. Walaupun sebenarnya pada masa dinasti Abbasiyah banyak ulama tafsir, tapi dibatasi dalam kurikulum kita ada 2, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir. Dua-duanya ini menafsirkan Al-Quran dengan metode tafsir bil ma'thur, artinya menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad, dengan riwayat atau misalnya kebiasaan dan pendapat para sahabat. Itu namanya tafsir bil ma'thur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.